presentasikan salah satu media konvensional, yaitu alat ukur jangka sorong. Namun, sebelum kita memasuki materi pembelajaran, ada baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada kali ini, yang pertama, siswa dapat mengetahui bagian-bagian dari jangka sorong. Yang kedua, siswa dapat mengetahui penggunaan dari jangka sorong. Dan yang ketiga adalah siswa dapat melakukan pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Jangka sorong pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan matematikawan asal Prancis yang juga ahli dalam teknik bernama Pierre Vernier. Sehingga jangka sorong ini seringkali juga disebut sebagai Vernier calipers. Jangka sorong adalah salah satu alat ukur yang digunakan dalam mengukur besaran panjang, di mana besaran panjang merupakan dimensi atau jarak antar ujung dari suatu benda. Secara khusus, jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur diameter luar suatu benda, kemudian dapat mengukur diameter dalam suatu benda, dan juga dapat mengukur ketinggian atau kedalaman dari suatu benda, misalnya tabung. Jenis-jenis jangka sorong ada dua. Yang pertama ada jangka sorong analog yang seperti ini, dan yang kedua itu ada jangka sorong digital. Karena pada jangka sorong digital itu telah dilengkapi oleh layar display. Pada layar display tersebut akan menunjukkan hasil pengukuran secara otomatis jika kita menggunakan jangka sorong digital. Tetapi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jangka sorong analog, di mana bagi bagian dari jangka sorong analog itu yang pertama ada rahang dalam yang berada di bawah yang terdiri atas rahang tetap dan rahang geser yang berfungsi untuk mengukur diameter luar dari suatu benda. Yang kedua ada rahang luar atau yang berada di atas yang juga terdiri atas dua rahang, yaitu rahang tetap dan rahang geser yang berfungsi untuk mengukur diameter dalam dari suatu benda. Yang ketiga ada tangka ukur kedalaman yang berfungsi untuk mengukur ketinggian atau kedalaman dari suatu benda. Terus yang keempat ada skala utama dalam satuan sentimeter, terus ada skala utama dalam satuan inci, ada skala nunius dalam satuan milimeter, dan ada skala nunius dalam satuan inci. Terus yang terakhir itu ada baut pengunci yang berada di sebelah atas yang berfungsi untuk mengunci bagian-bagian yang bergerak atau bergeser saat melakukan pengukuran sehingga skala tidak bergeser. Kemudian untuk penentuan NST dari jangka sorong ini dapat kita lihat dari jumlah skala nunius pada masing-masing jangka sorong, karena setiap jangka sorong itu memiliki jumlah skala nunius yang berbeda-beda. Ada yang 10 skala, 20 skala, bahkan ada yang 50 skala. Tetapi pada jangka sorong ini jumlah skala nunius itu ada 20 yang dapat kita lihat pada warna ini. Menentukan NST dari jangka sorong sendiri dapat kita lakukan dengan membandingkan skala utama dan skala nunius pada jangka sorong, di mana kita dapat lihat pada skala nunius terakhir pada jangka sorong berhimpitan dengan skala keberapa pada skala utama. Nah di sini skala ke-20 pada skala nunius itu berhimpitan dengan skala ke-39 pada skala utama, sehingga dapat kita tuliskan yaitu 20 skala nunius sama dengan 39 skala utama, sehingga satu skala nunius itu sama dengan 39 dibagi 20 skala utama, dan skala nunius sama dengan 1,95 mm. Nah, untuk mencari NST-nya kita langsung dapat melihat skala keberapa yang hampir berhimpitan dengan 1,95 mm, yaitu 2 mm kan. Jadi kita dapat tuliskan 2 mm dikurang 1,95 dan hasilnya itu 0,05 mm.
rahang geser ke kiri dan letakkan benda yang akan diukur di antara dua rahang dan pastikan posisinya itu tepat dan tidak bergoyang saat melakukan pengukuran. Kemudian kita dapat melihat hasil ukuran pada skala. Prinsip kerja dari jangka sorong ini. Yang pertama, prinsip utama itu jika kita memutar atau menundukkan berpengunci pada jangka sorong, maka kita dapat menggeser papan skala nilus sesuai kebutuhan kita saat mengukur benda tertentu. Dan yang kedua, benda akan diletakkan pada salah satu sisi yaitu rahang tetap dan akan diapit oleh rahang geser pada posisi yang tepat. Adapun kelebihan dan kelemahan dari jangka sorong, yang pertama itu kelebihan. Kelebihan dari jangka sorong ini yang pertama itu karena memiliki tingkat ketelitian yang cukup baik, di mana dapat mencapai 0,05 mm sampai 0,01 mm. Terus yang kedua, dapat mengukur diameter dalam dari satu benda, dapat mengukur diameter luar dari satu benda, dan yang ketiga dapat mengukur ketinggian atau kedalaman dari suatu benda dengan menggunakan target pertama. Adapun kelemahan dari jangka sorong, yang pertama tidak bisa mengukur benda yang ukurannya relatif besar. Yang kedua, bisa terjadi pemuaian pada alat ukur jika tidak dirawat karena kontak langsung antara sensor dengan benda yang ingin diukur, sehingga dapat memungkinkan munculnya goresan atau benturan yang dapat menyebabkan ketidakrataan pada kedua rahang dari jangka sorong. Yang terakhir yaitu cara memelihara jangka sorong. Ada 5 langkah dalam memelihara jangka sorong. Yang pertama, simpan di tempat khusus seperti kotak dan pastikan bahwa jangka sorong tidak berkontak langsung dengan daerah yang berair karena dapat menimbulkan karat. Yang kedua, periksa kondisi alat secara rutin dan teratur. Yang ketiga, selalu bersihkan alat sebelum dan sesudah digunakan. Yang keempat, periksa kondisi hasil kalibrasi alat ukur sebelum digunakan. Dan yang kelima yaitu gunakan alat ukur sesuai dengan fungsinya. Sekian presentasi dari saya mengenai alat ukur jangka sorong. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.